Pernah nggak sih Anda lihat profil LinkedIn seseorang terus mikir, wah karirnya lurus banget ya. Lulus, langsung dapat kerja di perusahaan top, promosi, pindah ke yang lebih besar, gitu terus. Kelihatannya sempurna. Tapi kalau kita jujur, berapa banyak sih dari kita yang punya jalur karir kayak gitu? Kayaknya jarang banget. Nah, di sumber yang Anda bagikan hari ini, khususnya di bab 4, ada satu ide yang menurut saya nantang banget. Idenya gini, gimana kalau jalur karir yang paling sukses dan memuaskan itu justru yang berantakan? Yang penuh belokan, penuh hal tak terduga, bahkan mungkin diwarnai kegagalan di awal. Ada satu cerita pembuka yang langsung ngena banget. Soal jurnalis Charles Duhigg, dia datang ke reuni 15 tahunan program MBA-nya. Awalnya dia ngerasa agak minder gitu. Karirnya nggak secemerlang temen-temennya yang langsung jadi bankir atau konsultan. Tapi pas ngobrol-ngobrol, dia sadar ada yang aneh. Ada dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang dari awal sukses banget. Dapat pekerjaan impian, tapi sekarang 15 tahun kemudian, mereka kaya, jabatannya tinggi, tapi kelihatannya, sengsara. Dan ada kelompok kedua kan, yang justru di awal-awal itu, aduh tersiok-siok deh. Betul. Mungkin nggak dapat pekerjaan yang dimau, harus banting setir, atau bahkan ada yang dipecat. Tapi anehnya, setelah 15 tahun, justru kelompok yang gagal ini, yang akhirnya lebih kaya, posisinya lebih tinggi, dan yang paling penting, kelihatan jauh lebih bahagia. Ini kan paradoks banget. Tepat. Ini yang bikin saya bingung, kenapa bisa begitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, apa yang Duhigg lihat itu manifestasi sempurna dari apa yang para psikolog sebut chaos theory of careers atau teori kekacauan karir. Kedengerannya rumit ya, tapi idenya simple kok. Teori ini bilang, lupain deh ide karir itu kayak tangga lurus yang bisa direncanain. Anggap aja karir itu kayak sistem cuaca. Kompleks, dinamis, dan ya nggak bisa diprediksi sepenuhnya. Dalam sistem kayak gini, ketidakpastian, kegagalan, itu bukan anomali. Itu bagian normal dari permainan. Dan seperti yang dialami teman-teman Duhigg, kegagalan di awal itu bisa jadi guru terbaik. Oke, kegagalan adalah guru terbaik. Kita sering dengar itu. Tapi di sumber kita, ada studi yang benar-benar ngebuktiin pakai data. Studi ini ngamatin ilmuwan-ilmuwan junior yang ngajuin proposal dana penelitian. Penelitinya bandingin dua kelompok yang bedanya tipis banget. Ilmuwan yang proposalnya nyaris diterima, sama mereka yang proposalnya nyaris ditolak. Logikanya, yang nyaris diterima harusnya lebih sukses dong di masa depan. Harusnya. Tapi hasilnya, bener-bener kebalik. 10-15 tahun kemudian, kelompok ilmuwan yang nyaris gagal di awal, itu ternyata malah nerbitin riset-riset yang jauh lebih berdampak. Lebih banyak dikutip, lebih inovatif. Ini kan nggak masuk akal. Kenapa kalah di awal justru bikin mereka menang di akhir? Nah, ini poin yang sering disalahpahami. Orang mikir kegagalan itu sekedar membangun karakter. Padahal secara strategis, kegagalan itu ngelakuin sesuatu yang jauh lebih penting. Kegagalan itu ibaratnya maksa Anda keluar dari jalan tol karir yang rame dan udah jelas. Oh, Saat Anda gagal, Anda nggak bisa lagi ikutin jalan yang sama dengan semua orang. Anda terpaksa berhenti, lihat peta lagi. cari jalan tikus gitu ya? Nah, itu dia. Cari jalan tikus yang belum pernah dilewati orang. Para ilmuwan yang gagal, itu harus mikir ulang. Oke, ide saya ditolak. Ada pendekatan lain nggak ya? Ada masalah lain yang lebih menarik nggak ya? Proses inilah yang menempa kreativitas sama ketahanan mereka. Mereka belajar adaptasi. Sementara yang berhasil, ya mereka terus aja di jalur tol yang nyaman itu. Tapi mungkin jadi kurang inovatif. Tepat. Karena nggak pernah dipaksa belok. Jadi, kemunduran itu bukan akhir cerita, itu titik belok yang bisa ngarahin Anda ke tujuan yang lebih baik lagi. Iya. Jadi teman-teman Duhigg yang gagal di awal itu sebetulnya diberkati dengan keharusan untuk cari jalan tikus ya. Bisa dibilang gitu. Dan ternyata di jalan tikus itu pemandangannya lebih bagus. Oke, ini masuk akal. Tapi saya jadi kepikiran, gimana dengan lawannya kegagalan, keberuntungan? Kalau karir itu kacau, apa kita cuma bisa pasrah nunggu disambar petir keberuntungan gitu aja? Pertanyaan bagus, dan kisah penulis Maya Angelou dari sumber kita kayaknya ngasih perspektif yang beda. Kita semua tahu kan novelnya yang legendaris, I Know Why the Caged Bird Sings? Nah, dia dapat kontrak buku itu setelah ngobrol sama editor di sebuah pesta makan malam. Dia datang bareng temennya, James Baldwin. Wah, kedengerannya kayak keberuntungan murni banget.
Datang ke pesta, ketemu orang yang tepat, terus boom, hidup berubah. Kelihatannya gitu kan? Tapi kalau kita gali lebih dalam, Angelo itu nggak tiba-tiba ada di sana. Selama bertahun-tahun sebelumnya, dia itu aktif banget di Harlem Writers Guild. Itu kelompok penulis di New York. Setiap minggu dia datang, nulis, berbagi cerita, terima kritik, bangun jaringan. Dia ngasah pedangnya tiap hari. Jadi udah persiapan. Betul. Jadi pas kesempatan itu muncul di pesta, dia bukan cuman hadir, dia 100% siap. Pikirannya udah disiapkan. Louis Pasteur pernah bilang, kesempatan lebih suka pada pikiran yang siap. Jadi bukan kebetulan, tapi kesiapan yang ketemu kesempatan. Tepat sekali. Dan pikiran yang siap ini salah satu dari 4 jenis keberuntungan yang diidentifikasi oleh ahli saraf James Austin. Kalau kita paham ini, cara kita lihat keberuntungan bisa berubah total. Tipe pertama yang paling dasar adalah keberuntungan murni. Ini benar-benar acak, terjadi ke semua orang. Yang hoki-hokian itu ya? Betul. Anda nemu uang di jalan, Anda menang undian, kita nggak bisa ngendaliin. Oke, lalu apa lagi? Tipe kedua, keberuntungan karena gerakan. Ini keberuntungan yang Anda ciptain cuma karena Anda nggak diam di tempat. Maksudnya? Anda terus bergerak, gelisah, coba hal baru. Contoh klasiknya Ray Kroc. Dia nemuin McDonald's bukan pas lagi meditasi di rumah. Dia nemuin itu karena sebagai penjual mesin milkshake yang kurang sukses, dia terus keliling dari satu restoran ke restoran lain. Gerakannya yang konstan itulah yang bikin kemungkinan dia kesandung peluang emas jadi lebih besar. Jadi jangan mager ya. Intinya gitu, kalau Anda diam aja keberuntungan juga susah nemuin Anda. Semakin banyak bergerak, semakin luas jaring buat nangkep keberuntungan. Menarik. Apa yang ketiga? Ketiga, ini yang paling relevan sama Maya Angelou, keberuntungan karena kepekaan. Inilah keberuntungan yang memihak pikiran yang siap. Anda punya kepekaan atau pengetahuan khusus yang bikin Anda lihat peluang yang orang lain nggak lihat. Contoh lain yang luar biasa itu Alexander Fleming dan penemuan penisilin. Oh, yang karena jamur nggak sengaja tumbuh di cawan Petri itu kan? Betul, itu kan contoh klasik keberuntungan di buku-buku sains. Tapi ada cerita di baliknya. Bertahun-tahun sebelum itu, Fleming pernah ngalamin kecelakaan lain. Lendir dari hidungnya pas dia lagi pilek, itu nggak sengaja jatuh ke cawan Petri. Dan dia perhatiin, di area itu bakteri nggak tumbuh. Oh, Dari situ dia nemuin lizozim, zat antibakteri alami. Pengalaman itu bikin pikirannya jadi super peka sama apapun yang bisa bunuh bakteri. Jadi, bertahun-tahun kemudian, pas dia lihat jamur aneh, orang lain mungkin bakal ngebuang itu cawan. Dianggap kotor aja ya? Iya. Tapi Fleming, karena pikirannya udah siap, dia justru mikir, tunggu dulu, ini jangan-jangan kayak kasus lendir hidung saya dulu. Kepekaan itulah yang ngubah jamur kotor jadi revolusi medis. wow. Jadi keberuntungan itu bukan satu momen ya, tapi hasil dari pengalaman-pengalaman kecil yang numpuk. Luar biasa. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini favorit saya. Keberuntungan karena keunikan individu. Ini keberuntungan yang datang khusus buat Anda. Karena hobi Anda, kepribadian Anda, atau keanehan Anda. Keberuntungan yang dipersonalisasi. Contohnya gimana tuh? Kita pakai Fleming lagi. Kenapa dia kerja di rumah sakit St. Mary di London? Bukan karena labnya paling canggih. Tapi karena rumah sakit itu punya tim polo air yang bagus dan ada kolam renangnya. Dan Fleming hobi banget main polo air. Serius? Serius, keputusan karir yang didasarin sama hobi inilah yang secara kebetulan nempatin dia di laboratorium tempat dia bikin penemuan terbesarnya. Keunikan Anda, hobi Anda, itu bukan gangguan dalam karir, itu bisa jadi magnet keberuntungan Anda. Oke. Jadi kalau dirangkum, karir itu penuh kegagalan yang bisa bermanfaat dan keberuntungan yang ternyata bisa kita undang. Jujur ini kedengarannya agak pusing ya. Penuh ketidakpastian. Gimana cara kita bisa hidup dengan nyaman dalam sistem yang sekacau ini? Disinilah teori kekacauan yang tadi Anda sebut jadi relevan lagi kan? Tepat. Teori itu ngasih kita paper buat navigasi kekacauan. Sumber Anda ngebaginya jadi 3 konsep simpel. Pertama, karir adalah sistem yang kompleks dan dinamis. Artinya, banyak banget faktor yang ngaruhin. Ekonomi, keluarga, teknologi baru, dan semuanya terus berubah. Nggak bisa dipisahin dari hidup kita ya? Betul. Kedua, karir itu non-linear. Ini yang sering bikin kaget. Perubahan kecil bisa punya dampak yang luar biasa besar, kayak butterfly effect. Di sumber ini dicontohin, satu rapat terakhir yang bikin frustrasi, itu bisa jadi pemicu seseorang akhirnya resign. Padahal mungkin masalahnya udah numpuk bertahun-tahun. Bener, rapat itu cuma pemicu kecilnya.
Dan yang ketiga, ada yang namanya pola fraktal. Pola fraktal, maksudnya gimana tuh? Ini ide yang keren. Bayangin cabang pohon. Polanya kan berulang ya. Dari batang utama ke cabang besar, ke ranting yang lebih kecil. Karir kita juga gitu. Kita cenderung punya pola yang berulang, tapi dengan kompleksitas yang makin naik. Mungkin Anda punya pola selalu tertarik sama proyek-proyek yang memperbaiki sesuatu. Awalnya di skala kecil, terus proyek lebih besar, ujung-ujungnya mungkin Anda bikin perusahaan buat itu. Oh, dan pola ini baru kelihatan kalau kita lihat ke belakang ya? Tepat sekali. Kalau sistemnya sekacau ini, lalu apa strategi terbaik? Apa kita harus berhenti bikin rencana karir 5 tahunan gitu? Mungkin bukan berhenti total ya, tapi ngubah cara kita mandang rencana itu. Pendekatan terbaik dalam sistem yang kacau mungkin kayak yang dilakuin Calvin Coolidge, yang akhirnya jadi Presiden Amerika Serikat. Coolidge itu nggak pernah punya ambisi besar atau rencana detail buat jadi presiden. Terus gimana? Strateginya simpel banget. Fokus ngelakuin pekerjaan apapun yang ada di hadapannya saat itu dengan kualitas terbaik. Pas jadi gubernur, dia jadi gubernur terbaik. Pas jadi wakil presiden, dia jadi wakil presiden terbaik. Jadi dia nggak sibuk bangun citra atau manuver politik buat jabatan berikutnya? Nggak. Dia fokus bangun keunggulan di posisinya saat ini. Dengan begitu, dia selalu siap. Pas Presiden Warren Harding tiba-tiba meninggal, sebagai wakil presiden, Coolidge kan secara konstitusional harus naik. Dia nggak ngerencanain itu, tapi dia siap. Karena dia udah punya rekam jejak yang solid. Betul. Inilah intinya. Dalam sistem yang kacau, Anda nggak bisa ngerencanain setiap langkah. Tapi Anda bisa nyiapin diri dengan jadi luar biasa bagus dalam apa yang Anda lakuin sekarang. Keunggulan itulah pikiran yang siap versi Anda. Oke, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari sumber kita yang benar-benar menghidupkan semua konsep ini. Misalnya Chris Gardner, yang kisahnya jadi film The Pursuit of Happiness. Awalnya kan murni keberuntungan kan? Dia lihat mobil Ferrari merah, terus iseng nanya pemiliknya kerja apa. Itu keberuntungan murni percikan awalnya. Tapi lihat apa yang dia lakuin setelah itu. Dia nggak diam aja. Dia secara aktif ngejar kesempatan itu. Ini keberuntungan karena gerakan yang levelnya ekstrim. Dia ngadepin rintangan yang luar biasa kan. Jadi tunawisma sama anaknya. Tidur di toilet umum. Bahkan sempat dipenjara karena denda parkir. Seingat adegan pas dia harus lari ke wawancara kerja penting, masih pakai baju seadanya penuh cat. Tepat. Dia nggak pernah berhenti bergerak. Nggak pernah berhenti ngetuk pintu. Kisahnya itu perpaduan sempurna antara percikan keberuntungan acak dengan kerja keras dan gerakan yang tanpa henti. Dia nggak nunggu takdir. Dia ngejar. Dia ngejar takdirnya. Lalu ada contoh yang lebih aneh lagi nih. Dominic Cummings, ahli strategi politik di Inggris. Setelah lulus kuliah, karirnya nggak jelas. Terus dia ngelakuin sesuatu yang kalau orang tua kita dengar mungkin langsung pusing. Dia 3 tahun tinggal di bunker di lahan pertanian orang tuanya. Kerjanya cuma satu, membaca. Kedengerannya kayak pengangguran intelektual ya. Iya. 3 tahun yang nggak efisien, nggak produktif menurut standar dunia kerja. Tapi periode menyepi dan belajar mendalam itulah yang jadi fondasi buat semua kesuksesan tak terduga yang dia raih di dunia politik bertahun-tahun kemudian. Dia lagi ngebangun pikiran yang siap dengan caranya sendiri yang sangat unik. Dan satu lagi yang menarik, Blake Scholl, pendiri Boom Supersonic. Dia mau bikin pesawat penumpang supersonik, padahal nggak punya pengalaman sama sekali di industri penerbangan. Ini kan... Nah rumahnya. Dia sadar kalau industri itu kejebak dalam kearifan konvensional yang basi. Justru karena dia seorang outsider, dia bisa lihat masalah dengan mata yang segar. Dia nemuin solusi yang nggak kepikiran sama para ahli. Kurangnya pengalaman justru jadi kekuatan terbesarnya. Tepat. Kalau kita tarik benang merahnya dari Gardner, Cummings, dan Scholl, apa kesimpulan utamanya? Benang merahnya jelas banget. Mereka semua ambil peran aktif dalam menghadapi kekacauan. Mereka nggak pasif nunggu nasib. Mereka ngubah apa yang kelihatannya kayak kelemahan, tunawisme, pengangguran, kurang pengalaman, jadi fondasi kekuatan mereka. Gardner pakai keputusasaannya jadi bahan bakar. Cummings pakai isolasinya buat bangun kedalaman intelektual. Scholl pakai ketidaktahuannya buat nantang status quo. Mereka nggak cuma bertahan dalam kekacauan, mereka menari bersamanya. Jadi setelah pembahasan kita hari ini, rasanya kita perlu lihat lagi CV kita dengan cara yang sangat sekali berbeda.
Semua jalan memutar, kegagalan, pekerjaan aneh yang pernah kita ambil, momen yang dulu mungkin kita sesali, itu semua bukan kesalahan dalam rencana. Itu bagian dari proses pembentukan pikiran yang siap versi kita masing-masing. Benar. Kuncinya adalah merangkul ketidakpastian itu. Ini juga jadi pengingat bahwa kesuksesan sejati mungkin gak datang dari jalur yang paling lurus atau efisien. Seringkali ia datang dari jalur yang paling kaya akan pembelajaran, meskipun jalan itu penuh lubang, belokan tajam, dan kadang kita harus putar balik. Benar sekali. Dan sebagai pemikiran penutup, saya mau ngajak Anda melakukan sebuah eksperimen kecil. Ini terinspirasi dari filsuf Seneca yang bilang rencana masa depan bergantung pada masa lalu. Coba nanti luangkan waktu sejenak, lihat kembali perjalanan karir dan hidup Anda sejauh ini. Oke? Tapi jangan melihatnya sebagai daftar kronologis di CV. Lihatlah sebagai kumpulan pola yang muncul dari kekacauan yang udah Anda lalui. Perhatikan baik-baik, pola berulang apa yang Anda temukan dalam kemunduran dan keberhasilan Anda. Keterampilan apa yang tanpa sadar terus Anda asah setiap kali ngadepin masalah. Dan yang terpenting, dengan melihat semua pola itu, coba tanyakan pada diri Anda. Untuk peluang tak terduga apa sebenarnya hidup sedang mempersiapkan saya saat ini?